si kedua anak itu tak dalam memaksa, lalu terjadilah peperangan di antara baik si Sakeli melawan Prabu Poncondrio itu tadi. Nah, pada saat juga datanglah Raden Sri Malowo dari Bojonegoro tadi juga membantu sang raja berperang melawan kedua anak sang resi itu tadi. Nah, di situ diceritakan Baisi dan Sakeli tadi akhirnya kalah, ya kalah lalu berlari untuk mengadu kepada ayahnya pada saat itu karena mereka gagal. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang epos Wayang Madya. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada kisah menarik apa saja di dalam epos tersebut. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang kelahiran anak-anak dari Prabu Poncondrio, Raja Negara Pengging. Nah, yang saya tanyakan ini Mas, ada cerita apa lagi yang terkait dengan anak-anak dari Prabu Poncondrio tersebut? Oh ya Mas Bayu, nah setelah di episode kemarin kita beberapa kali telah membahas tentang Prabu Poncondrio dan juga keturunannya kemarin. Nah, untuk kali ini di dalam Serat Pustaka masih ada sebuah kisah Mas Bayu yang menceritakan anak dari Prabu Poncondrio yang bernama Anglingdrio kemarin Mas Bayu. Nah, diceritakan bermula ketika di negara Pengging Prabu Poncondrio tersebut beserta mertuanya yang namanya Prabu Partoko tadi diceritakan Prabu Partoko tadi telah turun tahta. Dia telah turun tahta dan dia menjadi pujangga di negara Pengging pada saat itu berganti nama menjadi Resi Jati Suroso. Nah, diceritakan pada saat itu sang raja tadi sedang memikirkan anak-anaknya, si Prabu Poncondrio tadi memikirkan anak-anaknya yang bernama Raden Dwipawinoto dan juga Raden Anglingdrio pada saat itu yang sudah tumbuh, sudah agak dewasa pada saat itu dan diceritakan saking nakalnya tadi mereka tadi merusak taman negara Pengging itu tadi. Nah, diceritakan si Anglingdrio kemarin, Raden Anglingdrio tadi pada saat sudah tumbuh dewasa menjadi anak laki-laki tadi diceritakan suatu ketika ia beberapa hari tadi rewel. Dia menangis pada saat itu karena diceritakan Raden Anglingdrio tadi meminta kepadanya untuk dicarikan namanya Pulung Endrasmoro. Pulung Endrasmoro kepada ayahnya itu tadi. Dan pada saat itu juga diceritakan Dewi Partini, istri dari Poncondrio tadi sudah hamil lagi Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi ayahnya Mas melihat anaknya meminta pulung tersebut? Dan apakah ayahnya itu mengetahui tentang Pulung Endrasmoro Mas Bayu itu Mas? Nah, di situ diceritakan sang raja tadi kebingungan. Dia kebingungan lalu dia menanyakan kepada pujangga tersebut dan ternyata pulung tersebut dia tahu di mana letaknya. Letaknya tadi berada di Kayangan si Bathara Indra, berada di kekuasaan Bathara Indra. Jadi Kayangan Bathara Indra itu tadi. Jadi di situ diceritakan si Poncondrio tadi ingin berangkat menuju ke Kayangan Bathara Indra tadi untuk meminta yang namanya Pulung Endrasmoro itu tadi Mas Bayu. Nah, dia diikuti dikawal oleh para pujangga dan juga para senopati-senopati negara Pengging pada saat itu. Nah, sedangkan di tempat lain di pertapan namanya pertapan Giriduk Seno, di situ putra hasil pujan. Jadi ada di dalam perjalanan tadi dikisahkan ada anak pujan Mas Bayu. Jadi bukan anak yang dihasilkan dari hubungan
akan tetapi dari anak pujan, dari mengucapkan mantra-mantra. Seperti kemarin jika Indrajit kemarin juga anak pujan dari si Gunawin Bisono memuja mendung terus menghasilkan anak yaitu Indrajit kemarin. Nah, begitu juga di Madya juga ada anak pujan. Jadi anak pujan dari Resi Kalaswida kemarin, salah satu pujangga negara Pengging pada saat zaman Aji Pamoso kemarin. Jadi anak pujane Kalaswida tadi bernama Pujaswara. Itu tadi Pujaswara tadi juga memiliki anak lagi yang bernama Bambang Baheksi dan Bambang Sakeli. Di Serat Pustaka Raja dituliskan seperti itu. Nah, Sang Begawan pada saat itu mengatakan kepada kedua putranya, kepada anaknya tadi untuk mencari wahyu, namanya Wahyu Drajat. Wahyu Drajat Ratu pada saat itu di negara Pengging, karena teringat bahwasanya orang tuanya yaitu Resi Kalaswida itu tadi dahulu sangat besar sekali jasanya kepada negara Pengging pada saat Prabu Aji Pamoso menjadi raja pada saat itu. Nah, lalu apakah mereka mengikuti perintah dari ayahnya tersebut, Mas? Nah, di situ diceritakan kedua anak sang resi tadi bersedia, lalu dia berangkat menuju ke negara Pengging itu tadi. Nah, di tengah perjalanan pada saat itu Baheksi dan Sakeli tadi berpapasan dengan para prajurit senopati negara Pengging yang mengawal Prabu Poncondrio pada saat ingin menuju Kayangan Kaindran itu tadi. Nah, kedua orang itu tadi diceritakan mengatakan bahwasanya dia ingin bertemu dengan Prabu Poncondrio untuk meminta wahyu Drajat itu tadi. Akan tetapi keinginan tersebut dihalang-halangi oleh para prajurit Pengging itu tadi yang mengira bahwasanya kedua orang tersebut akan mencelakakan si Prabu Poncondrio itu tadi. Nah, maka dari itu terjadilah peperangan di Baheksi dan Sakeli tadi melawan prajurit Pengging itu tadi, dan disitu diceritakan kedua orang itu tadi akhirnya mampu mengalahkan senopati negara Pengging. Ada yang diceritakan Senopati Durosono dan Duroka itu tadi tewas di tangan kedua anak dari sang resi itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi pasukan negara Pengging itu salah paham ya, terhadap kedua anak dari resi tersebut. Ya, benar sekali. Dan mereka berperang, kemudian kedua senopati dari negara Pengging akhirnya tewas. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, diceritakan juga di tempat lain di negara Bojanegara, anak dari Gondokusumo yang bernama Raden Sri Malowo tadi diceritakan dia sedih karena diceritakan bahwasanya dia itu tadi baru saja ditinggal oleh ayahnya Prabu Gondokusumo itu tadi mukswa. Jadi Prabu Gondokusumo tadi mukswa, dan setelah itu diceritakan Sri Malowo tadi ingin menyusul raja negara Pengging yaitu Poncondrio itu tadi naik ke kayangannya Bathara Indra itu tadi untuk mencari pulung Indrasmara itu tadi. Nah, itu akhirnya Sri Malowo berangkat. Nah, di negara Somapura itu tadi terdapat seorang raja, Mas Bayu, bernama Prabu Madukusumo. Prabu Madukusumo tadi memiliki pujangga bernama Resi Dewa Sarono dan patihnya bernama Patih Kartoboso. Itu menurut Serat Pustaka Raja, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu sang raja tadi mendengar kabar bahwasanya Bathara Indra itu tadi akan menurunkan sebuah wahyu yang bernama Wahyu Indrasmara itu tadi. Nah, lalu apa yang dilakukan Raja Madukusumo, Mas, mendengar kabar bahwa Bathara Indra akan menurunkan wahyu saat itu? Sebentar, Mas, sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Nah, silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ juga diceritakan Prabu Madukusumo tadi juga memiliki niatan untuk naik ke kayangan Bathara Indra itu tadi untuk juga meminta wahyu Indrasmara itu tadi untuk nantinya diberikan kepada anaknya yang bernama Raden Madusudono, Mas Bayu. Nah, akhirnya mereka berangkat di situ Madukusumo. Nah, sedangkan di kayangan Indraloka, di kayangannya Bathara Indra tadi, di situ Bathara Indra itu tadi menerima kedatangan Prabu Poncondrio itu tadi untuk meminta wahyu Indrasmara itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apakah Bathara Indra akan memberikan wahyu tersebut, Mas? Nah, di situ diceritakan Bathara Indra tadi lalu memberikan sebuah buah, namanya buah jambu diponirmala. Namun jambu tersebut ada tulisannya Pulung Indrasmara itu tadi, lalu diberikan kepada Raja Pengging itu tadi, Prabu Poncondrio itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat setelah diberikan ternyata pada saat itu diam-diam
Prabu Madukusumo tadi telah sampai di situ di Kayangan juga. Nah, setelah sampai di Kayangan Indraluga itu tadi, nah melihat buah tersebut jambu Diponirmolo tadi diberikan kepada Prabu Poncondrio itu tadi, di situ si Madukusumo tadi menubruk si Raja Pengging itu tadi, Raja Negara Pengging tadi, untuk di situ merebut wahyu Indrasmoro itu tadi. Akan tetapi di situ Raja Pengging tadi berhasil mempertahankan itu tadi, masih berhasil menghindar membawa jambu Diponirmolo tadi. Lah di situ akhirnya terjadilah peperangan di antara kedua raja itu tadi. Si Madukusumo melawan si Poncondrio itu tadi. Nah, diceritakan Prabu Madukusumo pun pada saat itu kalah dan berlari. Nah, pada saat itu dia juga bersumbar, istilahnya menantang akan merusak negara Pengging itu tadi, Mas Bayu. Begitu ya, Mas. Jadi Prabu Madukusumo itu saat itu kalah dan masih menantang bahwa akan merusak negara Pengging itu tadi. Dia gagal di situ. Nah, pada saat itu sesampainya di Kayangan, alun-alun Kayangan ini tadi namanya Repat Kepanasan. Di situ Prabu Poncondrio tadi bertemu dengan Bambang Baheksi dan Sakeli itu tadi, kedua anak sang resi tadi. Nah, di situ Bambang Baheksi dan Sakeli tadi mengatakan bahwasanya ia ingin meminta, ingin nempel, istilah dalam bahasa Jawa ini, nempel sedikit wahyu derajat itu tadi, karena yangnya dahulu Resi Suwida tadi telah banyak sekali jasanya kepada negara Pengging itu tadi, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana respon dari Prabu Poncondrio Mas saat itu? Nah, di situ Prabu Poncondrio pun diceritakan tidak suka. Akhirnya pada saat itu karena si kedua anak itu tak dalam memaksa, lalu terjadilah peperangan di antara si Baheksi Sakeli melawan Prabu Poncondrio itu tadi. Nah, pada saat juga datanglah Raden Sri Malowo dari Bojonegoro tadi, juga membantu sang raja berperang melawan kedua anak sang resi itu tadi. Nah, di situ diceritakan Baheksi dan Sakeli tadi akhirnya kalah. Kalah lalu berlari untuk mengadu kepada ayahnya pada saat itu karena mereka gagal. Nah, sedangkan Prabu Poncondrio tadi lalu kembali ke negara Pengging beserta Raden Sri Malowo pada saat itu, Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat itu diceritakan di negara Pengging, Kanjeng Ratu Dewi Partini pada saat itu beserta ayahnya Resi Jati Suroso atau Prabu Partoko pada saat itu telah kedatangan sang raja tadi, telah kembali membawa namanya jambu Diponirmolo itu tadi yang bertuliskan wahyu Pulung Indrasmoro itu tadi. Nah, jambu tersebut diceritakan lalu diberikan kepada anaknya, yaitu Raden Anglingdrio, dan juga di situ Dewi Partini yang sedang hamil pun juga ingin memakan, lalu juga diberikan kepada Partini, dan juga diberikan kepada anak yang kedua yaitu Dwipo Winoto itu tadi. Jadi di situ dibagi kepada keluarganya itu tadi, anak dan juga istrinya. Nah, setelah memakan jambu Diponirmolo tadi diceritakan sang Dewi Partini tadi lalu melahirkan anak laki-laki dan diberi nama di situ Darmo Winoto. Darmo Winoto ya. Itu tadi, jadi anaknya si Poncondrio tadi ada 3, Dwipo Winoto, di situ juga Anglingdrio, dan juga yang ketiga terakhir Darmo Winoto. Nah, diceritakan si Anglingdrio tadi pada saat itu juga menyuapi adiknya tadi dengan jambu Diponirmolo tadi, hingga pada saat itu diceritakan membuat bayi Darmo Winoto tadi istilahnya kayak digege, Mas Bayu. Jadi tumbuh cepat, langsung besar gitu. Nah, tumbuh cepat seperti anak dewasa pada saat itu. Nah, setelah itu datanglah musuh Prabu Madukusumo. Ternyata dia menepati janjinya. Dia ingin menghancurkan negara Pengging, datang beserta Begawan Pujasworo, bapak Baheksi dan Sakeli tadi, ingin datang merebut wahyu Indrasmoro itu tadi. Nah, akan tetapi diceritakan sang Wiku itu tadi, si Pujasworo tadi berhasil dibunuh sendiri oleh Prabu Poncondrio itu tadi. Nah, sedangkan Prabu Madukusumo itu tadi ceritakan kewalahan, lalu dia pergi berlari meninggalkan negara Pengging pada saat itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sebuah kisah yang menceritakan anak dari Prabu Poncondrio, yaitu Anglingdrio, Winoto dan Darmo Winoto yang terakhir itu tadi, meminta wahyu namanya Pulung Indrasmoro itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Sama-sama, Mas Bayu, atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang turunnya Pulung Indrasmoro dan juga kelahiran anak Prabu Poncondrio yang bernama Raden Darmo Winoto. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.